يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa Beranda Islami rahimakumullah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 2, secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Yang secara umum Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat agar kalian saling tolong menolong, saling mengajak, saling menguatkan satu dengan yang lainnya agar menuju kepada ketakwaan dan kebaikan. Dan janganlah kalian saling bahu membahu, saling tolong menolong, saling menguatkan dalam keburukan, dosa dan permusuhan. Dari ayat ini mengandung makna yang sangat amat luas sekali. Dari berbagai macam aktivitas, baik keagamaan ataupun juga kemasyarakatan, ataupun juga yang ada di sekitar kita. Maka kita mesti punya ghirah untuk mengajak, untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya, agar menuju kepada ketakwaan dan kebaikan. Dan janganlah ada suatu keinginan dalam diri kita ini untuk saling bantu-membantu dalam keburukan, dosa dan permusuhan. Dalam hal apapun juga. Tidak secara spesifik, akan tetapi ini adalah merupakan satu dasar dari beberapa ayat suci Al-Quran yang mengajak kita untuk melakukan kebaikan dan menjauhkan dari berbagai macam permusuhan dan melakukan perbuatan dosa. Dari hal ini dapat kita ambil contoh. Ada dalam kegiatan-kegiatan transaksional, dalam pelayanan yang dilakukan oleh umat manusia, yang mana transaksi tersebut merupakan suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan begitu banyak dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya adalah orang yang meminum khamr. Orang yang minum khamr tidak hanya dia meminum, akan tetapi ketika dia masuk ke dalam sebuah bar, kemudian ada pelayannya, kemudian ada yang menjualnya, kemudian ada yang menuangkannya, kemudian ada yang menulisnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ke dia yang meminum, maupun dia yang membawakan, maupun dia yang membuat, maupun dia yang menjual, maupun dia yang duduk bersama-sama, maka semuanya adalah sama. Saling bantu-membantu, saling menguatkan alal ismi wal udwan, yaitu berlomba dan bergabung dan meleburkan diri dalam perbuatan dosa. Contoh lain, pemirsa, perbuatan saling suap menyuap. Meskipun ini kelihatannya begitu populer, tidak hanya di negara kita, akan tetapi di negara-negara lain pula. Begitu orang ingin dan memiliki kekuatan yang luar biasa, ingin memberikan sogokan. Akan tetapi pada hakikatnya adalah keinginan dia untuk agar apa yang dia inginkan mulus tanpa ada celah dan kegagalan. Baik mereka yang melakukan sogokan ataupun juga yang menerima suap. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberikan sogokan dan yang menerima sogokan, dua-duanya sama di dalam neraka jahanam. Contoh yang ketiga,
Mungkin kita bisa lihat bagaimana pelaku-pelaku riba. Pelaku-pelaku riba yang dikemas secara menarik, yang dikemas secara modern. Akan tetapi di dalamnya banyak unsur-unsur riba yang ada nyata di mata kita. Ditulis berseragam, kemudian ada janji-janjinya. Kemudian ada di situ bagaimana kita meminjam dan bagaimana kita membayar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kehancuran suatu negara, kehancuran suatu perekonomian negeri, bagaimana negeri tersebut dapat menjauhkan daripada praktek-praktek riba yang begitu subur, yang begitu menguntungkan pihak kecil dan merugikan masyarakat banyak. Oleh karena itu, masyaallah muslimin, pemirsa, sahabat, saudaraku beranda Islami, dalam hal inilah kita sebagai individu seorang muslim dan juga sebagai kapasitas kita yang berbeda-beda, tentunya kita memiliki masing-masing power. Ada yang memiliki kekuatan lisan, ada yang memiliki kekuasaan. Ada yang memiliki doa yang bermunajat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi para orang-orang yang memiliki kekuasaan, maka hendaknya lah dia berhati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, Allah menghalalkan jual beli di antara kalian. Akan tetapi Allah mengharamkan riba terjadi di tengah-tengah kalian. Karena riba telah terbukti dari sejarah demi sejarah pasti akan menghancurkan perekonomian keluarga, perekonomian masyarakat, dan perekonomian negara. Maka dengan kita mengikuti syariah Islam dalam keuangan, insya Allah akan lebih bermaslahat, akan lebih membawa kenyamanan dan kehalalan dalam menikmati rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dari 3 contoh tadi yang telah diberikan, apakah itu saling sogok menyogok ataupun juga khomer, dalam hal ini kita bergabung dengan orang-orang yang gemar dengan kemaksiatan, ataupun juga sesuatu hal yang memang terdapat dalam sebuah komunikasi ataupun gabungan kemasyarakatan ataupun pertemanan yang memang satu sama lainnya dukung-mendukung untuk melakukan perbuatan dosa, bahkan permusuhan di antara mereka. Mudah-mudahan dari ayat yang bersifat global ini, yang menuju kepada seluruh sektor kehidupan kita, baik dalam beribadah, juga dalam bermuamalah kepada sesama manusia, juga dalam berniaga ataupun juga berbisnis, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki keuntungan apapun juga dari ketaatan kita. Akan tetapi ketaatan itulah yang akan membawa keselamatan buat kita dan juga buat bangsa kita. Mudah-mudahan daripada untaian hikmah yang singkat ini dapat memberi sebuah kesejukan dan penatapan hati di dalam diri kita, betapa pentingnya kita menjadikan Al-Quranul Karim sebagai dasar landasan untuk berbuat, beribadah, dan juga bermasyarakat Islami. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.